Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita pada hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada hari ini, saudaraku, berbicara tentang ketidakpedulian mengakibatkan penyesalan yang kekal di akhirat. Saudara yang Tuhan kasihi di nama Tuhan, berbicara tentang yaitu penyesalan. Penyesalan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Sebelum seseorang, saudaraku, merasakan penyesalan, selalu saudaraku mengalami kekecewaan terlebih dahulu. Dan uniknya penyesalan itu selalu terjadi, saudaraku, di akhir dari suatu kejadian. Sehingga bagi kita tidak ada berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dan juga penyesalan yang akan kita bahas pada hari ini ternyata bukan hanya penyesalan yang hanya dirasakan 1 jam, seperti penyesalan dirasakan oleh seseorang yang hendak bepergian tetapi dia salah naik kendaraan atau salah naik mobil, bukan ke jurusan yang dimaksud. Bukan juga, saudaraku, penyesalan dirasakan 1 harian, seperti seorang ibu, saudara-saudaraku, yang salah memasak, yang seharusnya masakan itu, saudaraku, untuk dinikmati keluarga pada pagi hari, siang hari, sampai sore hari. Ternyata ketika dia memasak nasi menjadi bubur, atau memasak sayur, saudaraku, keasinan atau keasaman. Tentu ibu ini akan menyesal sepanjang hari. Bukan juga, saudaraku, penyesalan dirasakan sepanjang minggu. Seperti seseorang, saudaraku, yang salah memakan makanan, akhirnya mungkin dia itu memakan makanan yang beracun atau yang basi, dan mengakibatkan orang itu, saudaraku, harus opname selama 1 minggu di rumah sakit. Demikian juga, saudaraku, penyesalan kekal itu bukan penyesalan yang dirasakan hanya 1 bulan. Seperti seseorang, saudara-saudaraku, yang salah memotong rambut. Tadinya ingin memperindah, tetapi entah kenapa, saudara-saudaraku, salah gunting kependekan, akhirnya botak. Untuk dapat, saudaraku, menyelesaikan penyesalan 1 bulan itu, harus menunggu, saudaraku, rambut itu sampai benar-benar tumbuh, baru diolah seperti apa yang diinginkan. Demikian juga penyesalan kekal itu, saudara, bukan penyesalan yang dirasakan hanya untuk setahun. Seperti seseorang, saudaraku, yang tinggal kelas oleh karena kesalahan, ketika dia mengikuti ujian penaikan kelas, ternyata, saudaraku, soal-soal itu tidak dapat dijawab dengan baik. Bukan juga, saudara-saudaraku, penyesalan dirasakan, saudaraku, seumur hidup. Seperti seseorang yang salah menemukan pasangan hidup, yang tentunya dengan kesalahan dilakukan itu, saudaraku, batara rumah tangga mereka tentu, saudaraku, tidak dapat diarungi dengan baik, tidak dapat dijalankan dengan baik. Tetapi yang mungkin, saudaraku, selalu ribut, selalu, saudaraku, timbul persoalan-persoalan. Karena apa? Karena memang kedua orang ini, saudaraku, salah menemukan pasangan hidup. Hari ini kita akan menikmati, saudaraku, seperti apa itu penyesalan yang kekal. Penyesalan kekal itu, saudaraku, tentunya itu tidak terjadi semasa hidup yang kita hidupi sekarang ini. Tetapi penyesalan kekal itu nantinya akan terjadi, saudaraku, setelah kita menemui ajal. Setelah kita, saudaraku yang kekasih, meninggalkan dunia ini. Sebab kita tahu, kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya. Tetapi kematian bagi seseorang itu, saudaraku, adalah pintu untuk kelahiran, agar beroleh hidup yang kekal. Tetapi perlu kita tahu, bahwa hidup yang kekal, yang tersedia di balik kehidupan yang kita hidupi ini, terbentang ada 2, saudaraku. 1, kekekalan yang bernama surga. Tentu ini diperuntukkan, saudaraku, terhadap orang-orang yang menjaga sikapnya, yang memelihara tindakannya, supaya terus, saudaraku, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya sesuai, saudaraku, seperti apa yang Tuhan perintahkan, seturut dengan kebenaran firman Allah. Orang yang melakukan, saudaraku, firman Allah akan mengakhiri, saudaraku, atau, saudaraku, akan ditempatkan di dalam kekekalan yang bernama surga. Tetapi bagi orang, saudaraku, yang tidak dengar-dengar kepada firman, bagi orang, saudaraku, yang tidak mempersembahkan tubuh rohnya kepada Tuhan, tentu orang ini juga akan masuk kepada kekekalan. Tetapi bukan kekekalan yang bernama surga, tetapi kebinasaan, ketersiksaan yang akan terjadi di dalam api neraka. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 16. Kita akan mulai, saudaraku, dari ayat 19
sampai dengan ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang bisa kita bacakan pada hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat dari judul ini, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 itu disebutkan, saudaraku, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Berbicara saudaraku tentang orang kaya, di dalam Injil Lukas ada 3 kali saudaraku diulas yaitu tentang orang kaya. Yang pertama saudaraku di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21 disebutkan saudaraku di sana ada orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan dia saudaraku menjadi orang kaya yang bodoh? Dalam yaitu saudaraku keberhasilannya untuk saudaraku mengolah tanah, ternyata saudaraku setiap ladang yang diolah itu menghasilkan saudaraku tuayan yang berlimpah-limpah, mendatangkan saudaraku hasil yang sangat luar biasa, sehingga sempat dia kebingungan saudaraku apa yang hendak dilakukan karena begitu banyak saudaraku tuayan yang dituai. Maka saudaraku setelah dia menemukan saudaraku jalan, dia berkata, "Aku akan rombak lumbung-lumbungku." Untuk apa? Menampung saudaraku tuayan yang berlimpah-limpah itu. Setelah itu lumbung-lumbung yang baru dipenuhi dengan yaitu banyak hasil, dipenuhi dengan banyak harta. Maka aku akan berkata kepada jiwaku, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah, sebab bagimu ada yaitu banyak harta, ada banyak yaitu hasil yang bertimbun-timbun untuk dapat engkau nikmati." Tetapi saudaraku, sementara dia bangga dengan segala apa yang didapat, dia bangga dengan segala harta saudaraku yang dia miliki, firman Allah berkata pada malam hari itu juga saudaraku, Tuhan mengutus saudaraku malaikat maut. Lalu berkata, "Hai orang bodoh, untuk apa engkau menimbun harta bertimbun-timbun sebanyak itu? Sebab malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu." Saudaraku yang kekasih, dikatakan dia bodoh karena apa saudaraku? Terlalu bangga dengan harta yang dia miliki, dan juga harta yang dimiliki itu saudaraku hanya diperuntukkan saudaraku untuk diri sendiri. Tidak pernah terpikir saudaraku bahwa harta yang dipercayakan kepadanya adalah juga untuk dapat dimiliki orang lain. Yang berikutnya juga saudaraku dikatakan, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27 itu disebutkan saudaraku di sana, yaitu ada orang kaya yang sukar masuk surga. Orang kaya saudaraku yang sukar masuk surga. Kenapa saudara-saudaraku? Ketika dikatakan apakah engkau telah melakukan firman Allah, dia katakan sudah. Tetapi ketika Tuhan berkata tinggal satu lagi yang kurang bagimu,
Yesus berkata, saudaraku, juallah hartamu, lalu bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Ketika dia mendengar, saudaraku, kata-kata itu, saudaraku, hatinya, saudaraku yang kekasih, sangat sedih. Hatinya, saudaraku, sangat lemah. Akhirnya meninggalkan Yesus, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, saudaraku, adalah lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke surga, saudaraku. Karena apa? Orang kaya ini terlalu cinta dengan hartanya. Orang yang cinta, saudaraku, tidak mau, saudaraku, berpisah dengan apa yang dicintai. Orang yang cinta, saudaraku, tidak akan mungkin, saudaraku, mau, saudaraku, kalau yang dicintai itu pergi meninggalkan dia. Demikian juga, saudaraku, karena dia begitu cinta kepada hartanya, dia tidak mau, saudaraku, kalau hartanya berkurang. Dia tidak mau, saudaraku, kalau hartanya itu sampai berpindah ke tangan orang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya itu masuk ke surga. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, apakah mungkin menurut kita bahwa Tuhan itu, saudaraku, benci kepada orang kaya? Sesungguhnya, saudaraku, Tuhan itu tidak pernah, saudaraku, yang kasih benci yaitu kepada orang kaya. Malah janji Tuhan, saudaraku, supaya anak-anaknya itu suatu hari beroleh kesempatan untuk menjadi kaya. Sama seperti apa yang dikatakan, saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13 itu. Dia katakan, saudaraku, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan pada tahun itu juga, saudaraku, Ishak, saudaraku, dapat yaitu menerima tuaian 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab Tuhan memberkati dia. Sehingga Ishak itu, saudaraku, dikatakan menjadi kaya. Bahkan kian hari kian kaya. Sehingga dia menjadi sangat kaya. Apa rahasianya, saudaraku? Karena berkat Tuhan. Jadi dari sini kita lihat, saudara-saudaraku, sesungguhnya Tuhan bukan berarti benci kepada orang kaya. Tetapi, saudara-saudaraku, Tuhan menjadi benci yaitu kepada orang yang dipercayakan kekayaan, yang dipercayakan harta, yang dipercayakan, saudaraku, hal-hal yang berharga, tetapi dalam penempatannya, saudaraku, tidak seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita melihat, saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 16 ini, dia katakan, saudaraku, ada seorang kaya yang selalu, saudaraku, berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ya. Tiap hari, saudaraku, orang ini dapat bersukaria. Oleh karena apa? Oleh karena kekayaan yang dia miliki. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, ada sesuatu yang kontradiksi yang sangat berlawanan. Kalau sementara dia kaya raya, dia dapat bermewah, dia dapat bersukaria, ternyata, saudaraku, tidak jauh dari pemandangan dia, tidak jauh dari tempat di mana dia tinggal, saudaraku. Dia katakan ada seorang yang bernama Lazarus. Dia katakan, saudaraku, tubuhnya dipenuhi dengan borok-borok. Demikian juga dikatakan, saudaraku, dia adalah seorang miskin. Dan juga, saudaraku, setiap hari dia berbaring di pintu rumah orang kaya itu. Setiap hari, saudaraku, ada orang yang susah, ada orang yang tidak mampu, sedang ada di rumahnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Tidak ada kepedulian sama sekali. Tidak ada, saudaraku, belas kasihan sama sekali yang bisa ditunjukkan si orang kaya ini. Padahal bersama dengan teman-temannya, bersama dengan orang-orang sejawatnya, saudaraku, dia bisa mengadakan pesta secara luar biasa. Tetapi sedikit perhatian pun tidak ada waktu bagi dia, baik untuk menyapa seorang yang bernama Lazarus si miskin ini, apalagi untuk memberi sepiring dua piring nasi pun tidak ada, saudara-saudaraku. Tetapi dengan tega terbiarkan, saudara-saudara, Lazarus ini harus terbaring dalam segala sakit penyakit yang diderita. Dan juga dikatakan untuk menghilangkan laparnya pun, dia itu harus menunggu, saudaraku, remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Harus menunggu, saudaraku, remah-remah yang jatuh mungkin dari meja tamu-tamu yang ada. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ternyata kita lihat kebenaran firman Allah mengatakan, tidak lama kemudian Lazarus itu juga harus menemui ajal. Ketika Lazarus, saudaraku, menemui ajal, apa yang terjadi, saudaraku? Oh, memang dikatakan ketika dia menemui ajal, tidak diulas, saudaraku. Dia dikuburkan, saudaraku, di tempat pemakaman umum yang mana. Tidak terlalu jelaskan dikubur oleh siapa. Tetapi jelas firman Allah berkata, saudaraku, maka, saudaraku, Tuhan Allah yang ada di sorga, segera mengutus, saudaraku, malaikat. Untuk apa?
membawa saudaraku rohnya, lalu ditempatkan saudaraku di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Firdaus itu saudaraku bisa dikatakan saudaraku adalah tempat penyimpanan roh yang mati dalam Tuhan. Oh, seperti apa itu Firdaus saudaraku? Firdaus itu sebenarnya adalah gambaran daripada sorga. Tetapi karena belum saudaraku Tuhan datang saudaraku menjemput atau mengakhiri dunia ini, masih disebutkan saudaraku tempat peristirahatan roh orang yang mati dalam Tuhan itu adalah Firdaus. Di sana ada Bapak Abraham. Dan juga sekarang saudaraku Lazarus pun saudaraku ada di bawah malaikat ke sana. Saya yakin saudara-saudara bahwa jasad daripada Lazarus ini tentu dikubur saudaraku di tanah. Karena memang tubuh kita ini berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Tetapi kenapa tidak diulis oleh firman Tuhan? Tentu saudara-saudaraku karena dia orang miskin. Mungkinkah penguburannya pun dikubur sekedar, atau mungkin hanya 1-2 orang saudaraku mengangkat jenazahnya lalu menguburkan dengan begitu saja. Tetapi kita lihat saudaraku dikatakan tidak lama kemudian orang kaya itu pun saudaraku menemui ajal. Dia katakan saudaraku orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Oh, di sini saudaraku dijelaskan setelah mati saudaraku dikubur. Karena apa orang kaya? Kita tahu saudara-saudaraku kalau orang kaya begitu meninggal, pasti saudara-saudaraku, teman-teman atau keluarga pun mengatur kapan kira-kira penguburannya. Bagaimana kira-kira saudaraku tata acaranya. Siapa-siapa yang perlu diundang untuk menyaksikannya. Tentu saudaraku berbeda kematian orang miskin dengan kematian orang kaya. Maka dikatakan saudaraku, orang kaya ini dikubur. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika orang kaya itu dikatakan mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ternyata dikatakan saudaraku bahwa orang kaya ini jasadnya dikubur, tetapi rohnya saudaraku tidak lagi saudaraku dapat senang-senang seperti masa di mana saudaraku rohnya masih menyatu dengan tubuhnya semasa di dunia. Tetapi kali ini ketika terjadi keterpisahan saudaraku, di mana rohnya meninggalkan tubuhnya, sekarang saudaraku dikatakan rohnya itu ditempatkan di alam maut. Alam maut itu saudaraku adalah tempat penyimpanan roh orang yang mati di luar Tuhan. Roh yang mati saudaraku yang tidak memuliakan nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah rohnya itu ditempatkan oleh malaikat maut di sana, yang terjadi saudaraku bukan lagi saudaraku sukacita, bukan lagi saudaraku kegembiraan, bukan lagi yaitu pesta sukaria, tetapi yang ada di sana adalah penderitaan. Sementara apa dia katakan saudaraku? Dia menderita penyiksaan saudaraku di alam maut itu. Ada api yang menjembur-jembur yang menyiksa dia, ada api yang menjembur-jembur saudaraku yang membuat dia kepanasan. Sehingga dalam kesakitan yang terjadi itu, dalam kesusahan yang terjadi di alam maut itu, maka dia menengadah ke atas. Begitu dia katakan suku menengadah ke atas, dia lihat saudaraku orang yang paling hina-hina di rumahnya, orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang yang diacuhkan, orang saudara-saudaraku yang kekasih yang selalu saudaraku tidak diindahkan. Hari ini saudaraku, sesuatu saudaraku yang sangat mengagetkan bagi dia, pemandangan yang sangat saudaraku mengagetkan bagi dia. Oh, karena pikir dia saudaraku orang yang paling hina saudaraku, kenapa bisa beroleh tempat di tempat terhormat, kenapa bisa yaitu menempati yaitu tempat yang menurut dia tidak pantas. Begitu dia lihat saudara-saudaraku, Lazarus si miskin yang hina-hina itu, yang tiap hari sampai ajal menjemput dia saudaraku, selalu berbaring saudaraku di pintu rumahnya, sekarang ada duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Karena memang dia tidak kuat lagi saudaraku, oh menghadapi siksaan yang ada. Karena memang api yang menjebur-jebur saudaraku menyiksa dia di alam maut. Maka saudaraku dia memerlukan pertolongan, dia memerlukan saudaraku yang kekasih, yaitu penyejukan yang bisa meringankan penderitaannya di alam maut. Lalu apa yang terjadi? Oh, dikatakan saudaraku firman Allah mengatakan ketika dia menengadah ke atas, dilihatnya saudaraku Lazarus itu duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu dia berseru saudaraku, dia katakan, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan memberikan kepadaku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, sekarang dia minta tolong.
supaya Bapak Abraham, saudaraku, memerintahkan Lazarus itu memberikan, saudaraku, pertolongan atau bantuan kepada orang kaya. Saudara yang Tuhan kasihi, sesuatu yang janggal memang. Dia tidak pernah menabur kebaikan kepada Lazarus semasa hidupnya. Ketika Lazarus itu, saudaraku, tidak jauh dari tempat tinggal dia, malah dikatakan berbaring di depan pintu rumah si orang kaya ini. Tetapi sekarang, saudaraku, sepertinya dia membutuhkan bantuan daripada Lazarus yang tersisih, yang tidak pernah, saudaraku yang kasih, mendapat perhatian yang baik dari dia. Tetapi apa dijawab oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham, saudaraku, menjawab, dikatakan, anakku, ingatlah segala kesusahan, segala penderitaan telah dialami oleh Lazarus semasa hidupnya. Sementara engkau, segala kebahagiaan, segala keindahan telah engkau rasakan semasa hidup di dunia. Sekarang Lazarus mendapat penghiburan, sementara engkau harus menderita kesakitan. Saudara yang Tuhan kasihi, mungkin kita berpikir, saudaraku, apa memang begitu? Orang yang susah di dunia, saudaraku, kalau dia menemui ajal akan mendapat penghiburan. Sementara orang yang senang-senang di dunia, kalau dia sudah menemui ajal akan mendapat siksaan. Apa memang demikian? Sesungguhnya bukan demikian. Tetapi apa yang membedakan, saudaraku, Lazarus si miskin itu, saudara, Lazarus yang tersisihkan itu, kenapa, saudaraku, ketika dia menderita di bumi, sekarang setelah dia meninggal, saudaraku, mendapat penghiburan di sorga? Yang menentukan adalah iman Lazarus. Sekalipun, saudara-saudara, dia miskin, hina dina, hidupnya, saudaraku, hampir tidak pernah, saudaraku, terlepas dari sakit penyakit borok. Tetapi bagi dia, saudaraku, selalu memandang Tuhan itu adalah segalanya dalam kehidupan dia. Hati dan pikirannya selalu tertuju kepada Tuhan. Dia selalu, saudaraku, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Walaupun penderitaannya begitu berat, tetapi iman percaya yang tidak pernah, saudaraku, terlepas dari Tuhan. Imannya dari hari ke hari terus diperteguh dan diperteguh. Sementara orang kaya yang punya segala fasilitas, yang tiada kurang apapun, seharusnya dengan segala fasilitas yang serba lengkap itu, si orang kaya ini lebih dapat lagi memuliakan nama Tuhan. Lebih dapat lagi, saudara yang kasih, melakukan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Si orang kaya ini tidak melihat dan juga tidak melakukan seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Malah orang kaya ini, saudara-saudara, sepertinya tidak ada waktu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang ada itu, saudara-saudaraku, hanya untuk mengumbar kesenangannya, saudaraku, bersukaria bersama dengan orang-orang, saudaraku, sejawat, orang-orang, mungkin, saudaraku, orang-orang terhormat di sekitarnya. Hanya dia, saudaraku yang kasih, memperhatikan orang yang sebenarnya, saudaraku, setara, mungkin orang-orang kaya yang seperti dia juga mungkin yang diundang oleh dia. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Kehidupan yang dihidupi semasa hidupnya di dunia ini tidaklah, saudara-saudaraku, menyukakan hati Tuhan. Sebab apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Kalau Tuhan mempercayakan kekayaan kepadamu, hendaknya, saudaraku, kekayaan itu sebenarnya kita harus pergunakan membuat, saudaraku, nama Tuhan berbau harum. Membuat nama Tuhan, saudaraku, semakin ditinggikan di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk si orang kaya yang baru saja, saudaraku, kita ulas ini, tidak melakukan seperti itu. Sehingga apa jadinya, saudara-saudaraku? Penyiksaan yang tidak pernah terbayangkan olehnya, yang tidak pernah terpikir olehnya, harus, saudaraku, terjadi kepadanya. Maka ketika tidak ada lagi, saudaraku,
Yaitu harapan yang bisa saudaraku meringankan bebannya, meringankan penderitaannya, yang bisa saudaraku diberikan oleh Bapak Abraham melalui yaitu Lazarus yang sedang ada di pangkuannya. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia berkata, kalau memang tidak ada lagi yaitu pertolongan yang bisa saudaraku diberikan oleh Bapak Abraham. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena situasi di tempat yang berbeda. Sementara kita lihat Abraham dan Lazarus sudah ada di Firdaus, sementara orang kaya ini ada di alam maut. Dengan jelas firman Allah mengatakan saudaraku, orang-orang yang tinggal di Firdaus dengan orang-orang yang tinggal saudaraku di alam maut itu bisa berkomunikasi, bisa saudaraku berdialog, bisa berbicara. Tetapi firman Allah mengatakan saudaraku, ada jurang pemisah yang terbentang, yang tidak bisa saudaraku untuk saling berkunjung seorang terhadap yang lain. Itulah sebabnya Abraham mengatakan saudaraku kepada orang kaya itu, dia katakan di dalam ayat yang ke-26 itu, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya mereka menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kita lihatlah di sini saudaraku letak daripada penyesalan yang akan tidak bisa lagi diperbaiki, melainkan saudaraku penyesalan selama-lamanya itu terjadi di sini. Karena apa? Rupanya saudaraku dikatakan selain daripada saudaraku berbeda tempat antara mereka dengan orang kaya ini, juga dikatakan terbentang yaitu jurang yang tak dapat diseberangi. Pupuslah sudah harapan si orang kaya ini untuk tidak dapat lagi saudaraku memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Oh, akhirnya saudaraku si orang kaya ini tinggal menyesal dan menyesal selama-lamanya di dalam siksaan, yaitu saudaraku yang kasih di alam maut atau gambaran daripada neraka. Saudara yang Tuhan kasih, maka dia berkata, kalau memang tidak ada lagi perubahan, kalau mungkin tidak ada lagi perbaikan jalan kepadaku, aku bermohon kepadamu Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu supaya pergi ke rumah orang tuaku. Sebab apa? Dia katakan masih ada 5 saudaraku lagi, kiranya 5-5-nya itu jangan sampai yaitu mengakhiri hidup seperti yang apa yang kualami ini. Tetapi apa dikatakan oleh Bapak Abraham? Bapak Abraham berkata, yaitu kepada orang kaya itu, dia katakan, saudaraku, kalau saudaramu itu ingin selamat, kalau ingin saudaramu itu masuk yaitu ke tempat di mana kami berada ini, baiklah mereka mendengar yaitu kitab Musa dan para nabi-nabi. Oh, dia katakan baiklah mereka mendengarkan kitab Musa dan kitab para nabi. Sebab apa saudaraku yang kekasih? Panduan atau tuntunan hidup itu saudaraku sudah sangat jelas. Oh, dimuat di dalam kitab Musa, yaitu di dalam kitab saudaraku Ulangan. Apa dia katakan saudaraku? Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 itu dia katakan saudaraku, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku, ayat itu berbicara tentang siapa? Ayat itu saudaraku sangat jelas, yaitu berbicara tentang diri Yesus saudaraku. Diri Yesus yang adalah sang juru selamat, yang telah menebus dosa manusia. Memang pernah dikatakan oleh yaitu si orang kaya itu dengan berkata, tidak, kalau hanya dengan kitab Musa, saudara-saudaraku itu tidak akan mungkin mau diyakinkan dengan apapun. Tetapi kalau ada yang datang dari antara orang mati, yaitu ke rumah saudaraku, maka mereka itu akan bertobat. Tetapi kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, oh, sekalipun saudara-saudaraku ada yang bangkit dari antara orang mati, tidak mungkin mau diyakinkan. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, zaman di mana saudaraku kebenaran firman Allah ini terjadi dengan zaman di mana kita berada, sepertinya kita lebih baik saudara-saudara. Kalau di zaman mereka itu tuntunan itu baru sebatas saudaraku kitab Musa dan para nabi. Tetapi di zaman di mana kita hidup saudara-saudaraku, kita lihat bukan hanya lagi saudaraku yaitu nubuatan daripada Musa dengan para nabi-nabi, tetapi sudah sangat jelas saudaraku, yaitu nabi yang harus kita dengar, yang dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati itu berbicara tentang diri Yesus Kristus. Saudara, kalau orang kaya
tidak lagi saudaraku beroleh kesempatan memperbaiki diri dari kesalahan yang dilakukannya, akhirnya mendatangkan penyesalan kekal kepada dia. Bagaimana dengan kita? Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, hendaknya kita dapat mengelola kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jangan seperti saudaraku, yaitu kebiasaan orang kaya yang tidak ada kepedulian, yang tidak ada rasa belas kasihan, yang tidak ada kesempatan yang terdorong dari dirinya untuk berbagi dari apa yang dia punya kepada orang yang miskin. Saudara, Yesus mengatakan di dalam kitab Matius pasal 25 itu, apa dia katakan saudaraku dalam kitab Matius pasal 25, yaitu ayat yang ke-31. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata, yaitu kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab apa saudaraku? Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu akan memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu lawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia katanya, oh Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang hambaku yang paling hina ini, oh kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dari ayat ini dapat kita lihat saudaraku, bahwa memang kunci suksesnya seseorang saudaraku masuk yaitu kepada kekekalan yang bernama surga itu ditentukan sejauh mana saudaraku perhatian kita kepada orang yang lemah. Sebab Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau juga telah melakukan kepadaku. Oh, berbicara tentang lemah, bisa saja saudara yang kasih mungkin lemah secara ekonomi. Oh saudaraku, kalau saudara yaitu kuat di dalam ekonomi saudaraku, firman Allah berkata, baiklah kamu yang kuat menolong mereka yang lemah. Kegagalan seorang kaya ini saudara, bahwa kekayaan yang Tuhan titipkan kepada dia tidak dipergunakan saudaraku untuk berbuat baik, untuk menolong saudaraku orang yang lemah. Inilah saudaraku alasan karena dia tidak melakukan saudaraku seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan, sehingga dia nyakan saudaraku masuk yaitu ke dalam alam maut. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, kalau ingin kita saudaraku menjadi benar di mata Tuhan, mari saudara-saudaraku yang kekasih, seberapa harta yang Tuhan titipkan kepadamu, kalau engkau rasa saudara-saudaraku, sebagian dari harta itu telah mencukupi yaitu sandang pangan dan juga papan saudaraku, selebihnya itu boleh engkau pakai saudaraku mencari jalur pelayanan untuk memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mengumpulkan harta saudaraku, yaitu harta yang tidak bisa saudaraku dicuri oleh pencuri, ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Apa yang dikatakan oleh firman Allah saudaraku, sebagai peringatan dia katakan di dalam yaitu 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17.
Oh, dikatakan saudaraku di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17 itu, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dia katakan peringatkanlah supaya apa saudaraku? Supaya orang-orang yang tinggal di dunia ini jangan saudaraku oleh karena kekayaannya menjadi sombong, jangan oleh karena kekayaannya menjadi congkak, menganggap saudaraku yang kekasih bahwa orang lain itu rendah dan tidak berguna. Oh jangan saudara, tetapi ambil dikatakan oleh firman Tuhan, peringatkanlah agar mereka berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksud di sini saudaraku, dia katakan supaya mereka menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya saudaraku yang kasih dalam memberi dan membagi dari apa yang dia punya, saudara-saudara. Sekiranya hal ini saudaraku dilakukan oleh si orang kaya itu, tidak akan sampai membuat dia menjadi jatuh miskin. Dengan memberi perhatian saudaraku kepada Lazarus, tidak akan membuat dia saudara yang kekasih menjadi orang yang tidak punya. Sebab apa? Firman Allah mengatakan ada orang yang menyebar harta tetapi semakin bertambah kaya. Saudaraku, kalau dia menyebar saudaraku karena cinta akan Tuhan, melihat saudaraku ada orang-orang yang patut dibantu, kalau dia tergantung membantu, saya yakin saudara bahwa Tuhan tidak akan mau berhutang. Sebab apa dikatakan dalam kitab Amsal, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia itu menghutangi Tuhan yang akan membalas segala perbuatannya. Oh, kalau kita saudaraku menaruh perhatian kepada orang yang lemah, Tuhan akan membalas saudaraku. Balasannya bukan hanya saudaraku berkat yang kita miliki selama ini akan semakin ditambahkan. Selain daripada itu saudaraku, hidup yang kekal akan diberikan kepada orang-orang saudaraku yang menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah. Kebenaran firman Allah mengatakan dalam ayat 19 itu, saudara, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya saudaraku bukan hidup yang kita hidupi semasa kita masih ada di tengah-tengah dunia pada saat ini. Tetapi dunia di mana kita hidup ini adalah merupakan suatu persiapan untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Persiapan seperti apa yang Tuhan tuntut saudaraku, yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita, supaya dari segala sesuatu yang ada kita punya saudaraku, jangan hanya kita nikmati sebatas diri kita, keluarga kita, tetapi saudaraku sejauh apa yang Tuhan percayakan kepadamu, harus engkau pergunakan itu menjadi alat untuk menolong orang-orang saudaraku yang kurang beruntung, orang-orang yang lemah saudaraku secara ekonomi, orang-orang yang lemah secara pendidikan. Engkau biayai dia saudaraku, supaya dia memiliki saudaraku pengetahuan yang baik, atau mungkin memiliki pendidikan yang baik. Seperti ini yang diharapkan oleh Tuhan. Jalur karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih di dalam nama Tuhan, mari kalau kita ingin jangan sampai masuk kepada siksaan di alam maut, kalau kita ingin saudaraku jangan sampai terbuang ke dalam api neraka, yang Tuhan mau saudaraku, semasa engkau masih ada, semakin napas saudaraku di dalam tubuh kita, semakin napas di kandung hayat saudaraku, mari ikuti kebenaran firman Allah. Lakukan saudaraku, jangan sampai terjadi kepada kita, yaitu ketidakpedulian kita akan saudaraku mengakibatkan penyesalan yang kekal. Jangan, tetapi biarlah saudara peduli. Mari kita peduli saudaraku, mari kita peduli. Karena apa? Kepedulian itulah yaitu jalan satu-satunya untuk membangun harta kita di dalam kerajaan sorga. Oh, kepedulian kita itu saudaraku akan mendatangkan kesukaan di hadapan Tuhan. Kepedulian kita itu akan berkata, hai anak-anakku, terimalah kehidupan yang telah disediakan bagimu. Kalau yang kita lakukan saudara-saudaraku, saya yakin saudaraku, ya saudara sudah memiliki, tidak akan berubah menjadi miskin. Apa yang saudara berikan saudaraku tidak akan membuat saudara menjadi jatuh bangkrut. Tetapi apa yang kau buat yang sifatnya itu menolong orang lain, Tuhan akan melipat gandakannya. Selain daripada engkau saudara-saudaraku diberkati dalam segala hal di tengah-tengah dunia ini, kehidupan yang kekal saudaraku, oh tersedia bagimu. Kehidupan yang kekal saudaraku ada terbuka bagi kehidupan kita. Yesus yang adalah jalan saudaraku akan mengulurkan saudaraku, menyodorkan tangannya untuk menyambut kita, untuk saudaraku ditempatkan kita di tempat kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebelum terlambat waktunya, selagi masih ada kesempatan saudaraku, dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka kebahagiaan bersama dengan Tuhan akan engkau miliki bersama dengan Dia. Amin. Mari kita datang berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini Bapa, bahwa kepedulian kami Tuhan akan menentukan yaitu masa depan kami di kekekalan yang bernama surga. Oleh karena itu Bapa di surga kami berdoa kepada-Mu, mari Tuhan tolong Tuhan, biarlah Engkau perkaya kami Tuhan dengan kemurahan hati, supaya ketika Tuhan ada kami lihat orang-orang yang sangat membutuhkan Bapa, hati kami Tuhan tergerak dengan sukacita. Hati kami terdorong Tuhan, yaitu suatu kerinduan yang dalam untuk menolong dan juga memberkati mereka. Sebab kami tahu perhatian yang kami lakukan Tuhan, yaitu kepada orang-orang yang lemah, menjadi Tuhan perhatian yang sebetulnya Tuhan juga telah Tuhan kami lakukan kepada-Mu. Karena Engkau mengatakan Bapa, segala sesuatu yang Engkau lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Engkau telah melakukannya juga kepadaku. Kami tahu Tuhan perhatian-perhatian yang Kau berikan kepada sesama manusia yang kurang beruntung sama dengan telah memberikan kepada-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa. Jauhkan dari kami Tuhan roh pelit, roh kikir Tuhan, roh serakah jauhkan dari kami Bapa. Biarlah roh murah hati itu Tuhan melanda dan juga memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saatnya bagi kita untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan suatu perintah Tuhan yang harus kita lakukan turun-temurun hingga Tuhan datang kedua kalinya. Mengapa kita harus melakukan perjamuan kudus? Karena di dalam perjamuan kudus terkandung dua makna besar. Yang pertama, dengan kita melakukan perjamuan kudus, berarti kita diingatkan kepada karya penebusan Tuhan yang Tuhan lakukan ketika Dia tergantung di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menyelesaikan hutang-hutang dosa kita. Dan makna yang kedua adalah untuk mengingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, sebab di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan rumah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Saudara yang Tuhan kasihi, makna yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa rumah kita Tuhan telah siapkan ada di surga. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih, mari kita uji hati pikiran kita. Adakah engkau sudah percaya bahwa karya pengorbanan di kayu salib bertujuan untuk memperdamaikan engkau dengan Allah yang kudus? Adakah engkau percaya bahwa Tuhan telah menjadikan rumah bagimu? Kalau engkau sudah percaya, engkau layak mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara yang Tuhan kasihi, di hadapan kita sudah tersedia roti dan juga anggur. Roti ini melambangkan tubuh Yesus, anggur ini melambangkan darah Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami telah tersedia roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan juga darah-Mu. Mari Bapa di surga, layaklah kami untuk menerima tubuh dan juga darah ini, perjanjian yang menebus dosa-dosa kami, tubuh perjanjian yang menyediakan rumah yang kekal bagi kita. Terima kasih Tuhan. Layakkan Bapa, layakkan semua untuk makan segala dari Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
yang Tuhan kasihi, peganglah tubuh Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa buat tubuh yang dikorbankan demi keselamatan hidup kita. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mengorbankan dirimu hanya untuk menggantikan penghukuman yang seharusnya kami tanggung, tetapi Engkau telah menanggung segala dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa. Kami percayai bahwa tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib adalah tubuh yang memperdamaikan kami dengan Allah yang kudus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan tubuh perjanjian, yaitu tubuh Yesus Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, sekarang peganglah darah Yesus di tangan kananmu, angkatlah ke atas. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosa pelanggaran kami disucikan oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan oleh darah Yesus. Kami minum dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tubuh dan juga darahmu sudah menyatu di dalam kehidupan kami sebagai pertanda sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Biarlah tubuh perjanjian dan juga darah yang dikorbankan benar-benar itu Bapa di surga menjadi tubuh dan juga darah yang memeteraikan keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.